Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang permasalahan pada kawasan pesisir. Kembali pada pembahasan kita di video kali ini, kita mulai dengan membahas permasalahan pertama pada kawasan pesisir, yaitu tentang pencemaran. Perilaku manusia yang kurang peduli terhadap lingkungan dengan membuang limbah sembarangan tanpa adanya pengelolaan yang baik terhadap limbah tersebut mengakibatkan terjadinya pencemaran. Seringkali masyarakat yang kurang peduli terhadap lingkungan membuang sampah ke dalam sungai, sehingga limbah tersebut akan terbawa oleh aliran sungai yang akan bermuara pada kawasan pesisir dan akan menjadi pencemaran bagi laut. Pencemaran laut adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan laut oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya menurun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan laut tidak sesuai lagi dengan baku mutu dan fungsinya. Permasalahan pencemaran tersebut dapat berdampak buruk bagi masyarakat maupun lingkungan hidup di kawasan pesisir. Permasalahan yang kedua pada kawasan pesisir adalah kerusakan fisik habitat. Hal ini terjadi pada ekosistem mangrove, terumbu karang, dan rumput laut juga padang lamun. Kebanyakan rusaknya habitat di daerah pesisir adalah akibat adanya aktivitas manusia seperti konversi hutan mangrove untuk kepentingan permukiman dan pembangunan. Begitupun infrastruktur dan perikanan tambang. Ekosistem lainnya yang mengalami kerusakan cukup parah adalah ekosistem terumbu karang. Ada beberapa faktor yang menyebabkan rusaknya terumbu karang, antara lain adalah: pertama, penambangan batu karang untuk bahan bangunan, jalan, dan perhiasan. Kedua, penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak, racun, dan alat tangkap ikan tertentu. Ketiga, pencemaran perairan oleh limbah industri, pertanian, dan rumah tangga. Keempat, pengendapan dan peningkatan kekeruhan perairan akibat terjadinya erosi tanah dari darat, penggalian dan penambangan. Kelima, eksploitasi berlebihan sumber daya perikanan dan karang. Ekosistem padang lamun secara khusus rentan terhadap degradasi lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas manusia. Beberapa aktivitas manusia yang dapat merusak ekosistem padang lamun adalah: pertama, terjadinya pengerukan dan pengurugan untuk pembangunan permukiman pinggir laut, pelabuhan, kawasan industri, dan saluran navigasi. 2. Pencemaran logam industri, terutama logam berat dan senyawa organoklorin, pembuangan sampah organik, pencemaran oleh limbah industri, pertanian, dan minyak. Itulah permasalahan yang kedua. Selanjutnya, permasalahan yang ketiga di kawasan pesisir adalah tentang eksploitasi sumber daya secara berlebihan. Adanya beberapa sumber daya perikanan yang telah dieksploitir secara berlebihan atau overfishing, termasuk udang, ikan palagis kecil, dan ikan karang, dan seterusnya. Menipisnya stok sumber daya tersebut selain karena overfishing juga dipicu oleh aktivitas ekonomi yang baik secara langsung ataupun merusak ekosistem dan lingkungan, sehingga perkembangan sumber daya perikanan menjadi terganggu. Di samping itu, kurangnya apresiasi dan pengetahuan manusia untuk melakukan konservasi sumber daya perikanan seperti udang, mangrove, terumbu karang, dan lain sebagainya. Beberapa hal terkait dengan permasalahan keempat di kawasan pesisir adalah abrasi pantai. Ada dua faktor yang menyebabkan terjadinya abrasi pantai, yaitu: pertama, proses alami karena gerakan gelombang pada pantai terbuka. 2. Aktivitas manusia.
Kegiatan manusia tersebut, misalnya kegiatan penebangan hutan atau pertanian di lahan atas yang tidak mengindahkan konsep konservasi, telah menyebabkan erosi tanah dan kemudian sedimen tersebut dibawa ke aliran sungai serta diendapkan di kawasan pesisir. Aktivitas manusia lainnya adalah menebang atau merusak ekosistem mangrove di garis pantai, baik untuk keperluan kayu, bahan baku arang, maupun dalam rangka pembuatan tambak. Baiklah, berikut beberapa permasalahan pada kawasan pesisir yang kelima, yaitu telah terjadinya konversi kawasan lindung kepada penggunaan lainnya. Pada masa sekarang ini banyak sekali terjadinya pergeseran penggunaan lahan, misalnya dari lahan pertanian menjadi lahan industri, properti perkantoran, dan lain sebagainya, yang terkadang kebijaksanaannya pergeseran tersebut tanpa mempertimbangkan efek ekologi, tetapi hanya mempertimbangkan keuntungan dari segi ekonomi dalam jangka yang pendek. Demikian juga halnya yang terjadi di kawasan pesisir. Banyak terjadi pergeseran lahan pesisir dan bahkan kawasan lindung sekalipun menjadi lahan permukiman, industri, pelabuhan, perikanan, tambak, dan pariwisata. Akibatnya, terjadi kerusakan ekosistem di sekitar pesisir, terutama ekosistem mangrove. Jika ekosistem mangrove rusak dan bahkan punah, maka hal yang akan terjadi adalah: pertama, regenerasi stok ikan dan udang akan terancam. Yang kedua, terjadinya pencemaran laut oleh bahan pencemar yang sebelumnya diikat oleh hutan mangrove. Yang ketiga, pendangkalan perairan pantai. Dan yang keempat, erosi garis pantai dan intrusi garam. Nah, itulah beberapa hal yang dapat kita bahas terkait dengan permasalahan pada kawasan pesisir. Untuk itu, kita semua perlu memahami dan bertindak untuk menangani permasalahan-permasalahan yang ada pada kawasan pesisir, dan juga mencegah tumbuhnya permasalahan-permasalahan baru tersebut dengan kelangsungan hidup seluruh organisme yang ada di dalamnya. Untuk kali ini, sekian pembahasan dalam video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini. Salam dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.